Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Jayadi, NPM E1G018002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi fermentasi pada bioproses fermentasi minyak kelapa atau permikel. Sebelum kita membahas tentang penerapannya, sedikit saya jelaskan tentang apa itu bioproses. Bioproses adalah proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan organisme, baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan penerapan teknologi fermentasi pada bioproses fermentasi permikel. Sebagai pendahuluan, minyak dan lemak mempunyai fungsi biologis yang spesifik, di antaranya metabolisme asam lemak tidak jenuh. Rantai panjang sangat diperlukan bagi pembentukan sel-sel tubuh. Selain berfungsi pada penyerapan gula, vitamin, dan mineral tertentu, minyak dan lemak juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Pengolahan minyak kelapa secara fermentasi atau permikel menggunakan biakan mikroba tertentu memiliki beberapa keuntungan, antara lain mudah cara membuatnya, hemat energi bahan bakar, gelendo yang terbentuk sedikit, tingkat ketengikan rendah dengan daya simpan lebih lama, rendemen minyak lebih tinggi, aroma lebih harum, dan warna lebih jernih, dan juga sangat rendah kolesterol atau bebas kolesterol. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi pengujian ragi permikel pada bioproses permikel melalui penerapan teknologi fermentasi santan kelapa pada skala laboratorium dan skala lapangan. Pada uji aktivitas amilolitik dan proteolitik biakan bakteri, pada uji ini bakteri yang digunakan adalah isolat. Isolat merupakan bakteri yang diisolasi dari sampel produk fermentasi maupun non-fermentasi. Setelah dilakukannya penelitian, hasilnya adalah 7 isolat menunjukkan aktivitas amilolitik secara signifikan, sedangkan 7 isolat lainnya menunjukkan aktivitas proteolitik secara lebih signifikan pada ketersediaan substrat dari susu krim setelah inkubasi selama 24-48 jam pada suhu ruang. Hasil identifikasi terhadap sifat-sifat morfologi dan fisiologi isolat uji berdasarkan petunjuk Cowan menunjukkan bahwa isolat yang berlabel CC umumnya tergolong ke dalam genus Bacillus, sedangkan isolat berlabel J dan Y terdiri dari Bacillus dan Camir. Selanjutnya, pengaruh penambahan air nira dan air kelapa pada proses fermentasi. Setelah dilakukan penelitian, air kelapa dalam penelitian ini ternyata memberikan pengaruh positif karena pada perlakuan yang tidak diberikan air kelapa, pemisahan minyak dalam campuran kurang baik, maka hasilnya pun tidak berbau harum. Jelas bahwa gula dan mineral-mineral yang terkandung dalam air kelapa sangat diperlukan untuk mengaktifkan mikroba dalam proses tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fasa air dari proses fermentasi sebelumnya dapat digunakan sebagai pengganti ragi permikel. Hal ini berarti bahwa mikroba yang terlibat pada proses fermentasi tersebut masih aktif. Hasil yang baik juga diperoleh apabila digunakan jenis kelapa tua yang matang di pohon, karena sangat membantu dalam proses pemisahan minyak, sehingga hasilnya menjadi lebih baik dibanding kelapa matang biasa. Selanjutnya, perbandingan kualitatif permikel dan produk minyak goreng konvensional. Penelitian ini membuktikan bahwa santan kelapa yang difermentasi menggunakan ragi maupun starter dari biakan murni bakteri, khususnya genus Bacillus, dapat diproses menjadi permikel bermutu tinggi dengan kadar kolesterol yang sangat rendah. Selanjutnya, syarat mutu minyak kelapa. Secara kualitatif, minyak yang diproses dengan cara fermentasi ini telah memenuhi standar industri Indonesia
untuk produk minyak goreng dengan bahan baku kelapa. Dengan kata lain, teknologi fermentasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas minyak kelapa tradisional menjadi produk permikel. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, penelitian ini membuktikan bahwa santan kelapa yang difermentasi menggunakan ragi maupun starter dari biakan murni bakteri, khususnya genus Bacillus, dapat diproses menjadi permikel bermutu tinggi dan kadar kolesterol yang sangat rendah, sehingga dapat dipromosikan sebagai produk minyak kelapa bebas kolesterol. Selanjutnya, bioproses permikel menggunakan bahan tambahan berupa air kelapa dan nira lontar steril atau dimasak terlebih dahulu sebagai suplemen media pertumbuhan biakan fermentatif, dapat menghasilkan produk permikel yang lebih baik ditinjau dari aspek cita rasa, aroma, dan tampilannya. Pemisahan pasa minyak dari pasa protein dan air dapat dilakukan secara cukup sempurna menggunakan proses pemanasan dengan waktu pemanasan yang pendek, 10-30 menit, tergantung dari volume santan terfermentasi, serta suhu yang digunakan untuk penguapan sisa air denaturasi protein. Dan yang terakhir, dengan penampilan warna dan aroma yang lebih baik disertai tingkat ketengikan yang rendah dengan daya simpan lebih lama, permikel dapat ditampilkan sebagai produk minyak bermutu tinggi yang dapat menjangkau segmen-segmen pasar kelas menengah ke atas, asalkan dapat dikemas dan dimurnikan secara lebih baik.